Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula wa wahab li rizqan wasi'a wa tub alayya taubatan nasuha wa tub alayya taubatan nasuha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibina nabiyina Muhammadin ibni Abdillah wa alihi wassahabah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sama-sama. Rabbi syrah li sadri wa yassir li wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin, ya fattah ya alim iftah qulubana futuhal arifin. Jamaah kajian hikam yang dimuliakan oleh Allah, kita akan masuk kepada nasihat yang ke-55 ya, di mana Al-Imam Ibnu Athaillah berkata, Al-anwaru matayal qulubi wal asrar ya. Al-anwaru matayal qulubi wal asrar. Apa al-anwar itu? Cahaya. Matoya itu matoya. Matoya itu lipatan-lipatan ya, atau kandungan ya. Contoh, kalau kita ada makanan yang ada kandungan dalam makanan itu namanya matoya ya. Matoyal qulub merupakan kandungan-kandungan hati, wal asrar, dan sesuatu yang tersembunyi di dalam hati. Jadi kalau kita bicara masalah hatinya tidak bercahaya, artinya hatinya itu tidak punya kandungan ya. Sama seperti roti. Roti itu mengandung gula, roti itu mengandung macam-macam. Yang bikin nikmat itu apa ya? Bisa jadi ada kelaponya, bisa jadi ada coklatnya. Kalau roti tidak ada garamnya, ya gendum baik, tidak jauh beda payun naruh gendum dalam mulut dinjuk banyu. Nah itulah seperti bakwan itu ada, ketika dia ada rasa enaknya tuh punya matoya wal asrar ya. Maka seperti diri kita ini, manusia itu matonya akan enak dilihat, hidungnya akan enak dilihat, bibirnya akan enak dilihat, suaranya akan enak didengar, tergantung matoyal qulub, tergantung kandungan hatinya. Kalau kandungan hatinya bagus, maka matonya bagus, maka hidungnya bagus ya, walaupun hidungnya pesek. Hidungnya pesek, tapi wong ini ngapalah ditengok hidung pesek ini kok menarik. Ada matoyal qulub yang menjadi rahasia gitu ya. Dan
Wong tahan beli HP itu yang ditengok bukan cuma apa namanya body fisiknya, ditanya oleh Pak Yul kameranya cak mano, terus bisa ngangkat aplikasi apa baik, walaupun keren bentuk HP itu mencuma fisiknya baik, tidak katik mengandung matoyanya ya tidak bagus ya. Maka memang manusia itu salah satu yang harus dibentuk adalah matoya. Kalau bahasa kita itu jiwa ya, jiwa. Nah jiwa ini tidak akan indah kalau tidak katik matoyal qulub wal asrar dan rahasia. Maka seorang waliullah marah dengan seorang ari marah itu beda ya, itu beda. Nah ini pentingnya seseorang punya cahaya. Qultu, apa kata Syekh Ahmad Zarruq, al-anwaru adh-dhilalu al-waqi'a fi min ma'anil asma'i was sifat. Al-dhilal itu sebuah bayangan yang ada, yang muncul, yang terjadi min ma'anil asma'i was sifat, dari makna-makna nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Jadi cahaya itu ya sesuatu yang memang bersumber dari apa? Dari ma'ani apa? Sesuatu yang memang berarti dari nama-namanya Allah, sifat-sifatnya Allah. Nama-nama Allah yang kita hafal apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam. Nah orang yang terpancarkan dari nama-nama Allah ini Pak Yul, nanti dia punya matoyal qulub, punya matoyal qulub. Seperti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kalau bukan Allah ciptakan memiliki anwar ini ya, maka Nabi Muhammad hanyalah makhluk Allah seperti makhluk Allah yang lain. Tapi ada pancaran cahaya yang min ma'anil asma'i was sifat. Nah ini proses yang paling sulit, proses yang paling sulit. Tadi maghrib ngaji di Nikan Jaya, hewan-hewan, apa hukum hewan-hewan yang dia kalau mati, apa hukum hewan itu kalau mati? Disebutkan dalam kitab Takriratus Sadidah itu apa? Najis, hewan yang mati dengan tanpa apa? Hewan yang tidak dimakan, yang mati karena tanpa disembelih. Hewan yang tidak dimakan, nak disembelih, nak ada disembelih, najis. Nah, najis. Kecuali 3. Apa 3 itu? 1, al-adami, manusia. Jadi kita ini hewan sebenarnya. Hewan yang tidak boleh dimakan. Jadi ini mamang-mamang Fahmi ini macam-macam ini datang, ini hewan galuh sebenarnya. Hewan galuh. Tuh, hewan tuh yang di pojok situ. Jangan marah Wak Pendi. Ya, hewan. Cuma yang bikin Wak Pendi tidak jadi hewan al-anwar. Tergantung pantulan cahaya Allah yang ada di dalam hatinya siapa? Wak Pendi sama Mang Rosik. Jadi kita nih hewan. Cuma dimuliakan hewan kita nih, hewan yang manusia ini 3 yang tidak najis itu. Manusia, ikan, bangkai ikan, sama belalang. Jadi kita ini secara najis dan najisnya setara dengan belalang sama iwan. Setara. Jadi seandainya Mang Rosik ada belalang mati di sini, diambil, dibuang keluar, itu tidak najis, tidak perlu cuci tangan. Ya. Cuma bedanya belalang sama iwak dengan kita ini bedanya apa? Kita ini tidak boleh dimakan, kalau belalang boleh dimakan. Itu yang galak Pak Yul kumpul-kumpul itu. Ya. Dulu masih kecil dibakar di Petromak pun. Ya. Jadi kita ini hewan, kecuali cahaya nih Bang Salwan. Nah ada manusia itu memang kalau bahasa abaji yang berdasarkan dari gurunya,
Abu Ya Asy'ari. Ada manusia yang sekedar jadi makhluk Allah, ada manusia yang menjadi hamba Allah. Nah, kira-kira yang duduk di sini nak jadi makhluk Allah, apa nak jadi hamba Allah? Nah, kalau nak jadi hamba Allah, ayo hatinya dibuka, diisi dengan apa? Matoya wal asrar. Ya, matoya ini bukan melek apa, ada memang ada matoya itu melek baju atau apa. Ya, itu matoa. Lain lagi, beda waw dengan ya. Ya, matoyal qulub. Jadi masalawat ini kalau hatinya tidak hidup, sama seperti belalang, sama seperti iwa, kelpak. Jadi tontonan gitu. Jadi tontonan. Nah, cak dalam akuarium. Nah, Pak Ari pagi-pagi seperti ini, binatang nyari makan. Pagi-pagi keluar, set, nyari makan, dapat makan balik, nginjuk anak bininya, besok pagi metu lagi, persis kayak gitu. Nah, jadi memang mati. Nah, cuma manusia nih sialnya tidak seperti binatang yang lain. Kalau mati kita ini mati, narosik dihitungkan oleh Allah, dimintai pertanggungjawaban. Enaknya belalang tadi, Pak Pendi, tidak perlu dikubur, dibuang, dia kaget di surga dia. Ya mau aja memang sawat nih, tidak baca mati baik. Ini datangi oleh Mang Mungkar Nakir. Nata, wahai salawat, aku mungkar, aku nakir. Ya, mending kalau dia datangnya biasa saja itu. Di dalam kitab Syarhus Sudur itu, dia datang sesuai dengan kondisi hati gitu, bukan fisik. Ini hati lah buruk, model fisik cak Mang Salwat. Ya, kalau seandainya model fisiknya Caura kasih, Mungkar Nakir tidak pengaruh. Kalau yang Mungkar Nakirnya model Pak Yul, aura kasih mandro buka. Itu kalau Mungkar Nakirnya punya nafsu Pak Yul, yang ditengoknya, oh yang mati cantiknya. Hah? Apalagi model Mang Rosik. Akhirnya bukan hisab yang ada, ngobrol. Oh ya Allah, tidak usah jauh-jauh. Ini ada satu cerita tentang Isra Mi'raj. Ya, di dalam kitab Sirah Ibnu Hisham. Jadi Pak Ari, ketika Nabi naik ke langit pertama, sebelum Nabi ketemu langsung dengan Nabi Adam dari jauh, Nabi Muhammad tuh nengok sosok laki-laki yang mukanya berubah-ubah. Ada yang melintas depan dia, mukanya benci, ya habis. Ada lagi yang melintas depannya senyum, bahagia. Rasulullah nengok ini berkali-kali. Ya Jibril, itu siapa itu laki-laki itu di langit pertama itu? Itu Nabi Adam. Terus ngapain mukanya berubah? Tergantung yang melewat di depannya, kata malaikat Jibril. Kalau yang melintas di depannya ruh manusia yang soleh, yang hatinya punya matoya, yang hatinya punya asrar, dia senyum. Kalau yang mati itu munafik, kafir, musyrik, fasik, dia merengut raihnya. Tuh. Kalau kita ini lain, tergantung raih. Meraihnya caknya bagus, senyum. Sama dompetnya, mak caknya nganter bansos. Ya, sambut. Ini gawean Mang Rosik lah ini. Ya, jangan-jangan ada tanda tangan di 2 hari ini. Hah?
Lah punya bendeng banyak masih nak ngambil bansos puluk Mang Rosik. Kalau Cak Mang Salwan ini taruhlah. Nah, ini sekelas Nabi Adam. Jadi Nabi Adam di langit pertama itu Mang Rosik, itu nyambut kita tergantung hati kita, bukan tergantung body kita. Walaupun yang mati ini diameter perutnya 3 hektar, saking lebarnya itu perut, asal hatinya bercahaya, disambut oleh Nabi Adam dengan senyuman. Masya Allah, ini pentingnya hati ini. Padahal hati ini tidak ketengokan. Makanya kata baginda Nabi, ala inna fil jasadi mudghatan, tidakkah di dalam badan itu ada satu gumpalan daging, ya, idza saluhat, kalau dia bercahaya, ya, saluhal jasadu kulluhu, maka bercahaya pula seluruh badannya. Wa idza fasadat, kalau lampunya mati gelap, maka gelap pula rainya, gelap pula fisiknya. Maka kita jangan heran ada ustaz-ustaz, ada ulama-ulama yang sekelas Habib Umar, yang sekelas syekh-syekh yang ada di Mekah, ya. Nah, seneng kita nengoknya. Kalau model Cak Mam ini masih meluat. Ya, rusak ini hatinya, tidak beres. Ceramah itu tergantung amplop. Kalau caknya amplopnya tebal, wah, keluar kalau ilmu tuh. Kalau tidak, jadilah ini deh. Ya, ya guru-guru ngaji tuh. Kapan yang ngajarnya nyegak-nyegak tuh 5.000 biasanya. Itu 5.000. Kalau yang 700.000, nah ya, ini pinter. Kau nah itu, ya, yang tidak bergaji cak syafaat tuh nak nyegak baik. Ya. Ngapa Mang Salwan tahu, ya. Jadi tengok Mang Rosik, bangsa yang ngajar anak murid kita, tengok nih, caknya lembut, berarti harga cocok. Nah yang begini ini kadang-kadang tidak bercahaya dia, ya, tidak. Maka matoya bisa dimaknakan plesetan anekdot apa? Isi amplop. Ya, isi amplop. Ya Allah, apalagi musim kampanye ini. Wah, pujian ustadz itu bagi para caleg itu tergantung al-amplop. Kalau amplopnya bagus, Mang Rosik dipuji-puji ini orang ini. Masya Allah, ini bapak orang soleh, saya saksi. Wah, ya. Nah itu, ngapo Pak? Yo tahu-tahu lu ngapo? Nak nguyuk aku. Ya. Nah, awak di rumah amplop banyak, cuma nak kata isi. Ya. Yalah, ini paham, ini ngomongin diri dewe, ya, ngomongin diri dewe yang punya sifat buruk. Nah, adh-dhilalul waqi'a min ma'anil asma'i was sifat. Fa in kanat min basatil fahmi fahiya min mawaidil qulub. Kalau dia berupa ilmu, cahaya tadi, kalau dia berupa ilmu, cahaya berupa ilmu, maka itu namanya makanan hati. Nah, sekarang ini kita lagi makanan hati. Baru berupa makanan hati, lagi diolah-olah di hati ini, nah dimakan. Dan memang hati ini butuh makanan, kata-kata yang baik, ilmu-ilmu yang menyejukkan. Lagi gelisah, Wak Pendi datangi Mang Rosik, apa namanya, nginjuk sesuatu yang menyegarkan Mang Rosik, itu namanya mawaidul qulub. Ini kayak ngaji ini mawaidul qulub, tinggal kaget diolah jadi apa dia, jadi energi baik atau cuma jadi kotoran saja. Nah, mudah-mudahan ilmu kita ini benar-benar menjadi sebuah energi. Jadi benar kata Sayyidina Ali itu, kalau ada wong lah 40 hari tidak ngaji, tidak hadir majelis ilmu, bisa dikhawatirkan matinya hati dan dia bisa semakin kufur kepada Allah. Kufur ini bukan langsung keluar agama, Mang Rosik. Minimal kufur nikmat. Minimal kufur nikmat. Apa kufur nikmat itu? Lupa diri. Ya, itu terjemah mudahnya. Kufur nikmat itu apa? Lupa diri. Makanya kita itu penting
ngaji. Ini menurut Sayyidina Ali nih 40 hari. Malah ada ulama mengatakan jangankan 40 hari, 3 hari lah bukan apa. Kita ini kan dalam sehari itu kan macam-macam wong yang kita ketemui. Yang jengkeli, yang ngeseli. Belum lagi aku nak nanya kira-kira Pak Ari, Pak Yul kalau lagi perjalanan ketemu dengan kawan macam-macam kan. Omongannya juga beda-beda. Yang lagi semangat ibadah kitanya, tiba-tiba dengar omongan dia ini laju nyut ibadah. Nyut ibadah. Serius. Ya, Fahmi pernah kumpul lah sama wong-wong yang obrolannya politik tinggi, bisnis tinggi. Duduk sama mereka ini memang Rosik ada dorongan yang berbeda dari kita nih. Wah benar juga ini kalau sana jualan jak ini, kalau jak ini. Oh, ada pengaruh sama kita. Ada pengaruh. Kenapa? Sesuatu yang bersifat ilmu itu masuk juga ke hati kita. Makanya kata Imam Ghazali benar, kita ini tergantung kumpulnya sama siapa. Kalau kumpulnya dengan ahli politik, berpikirnya tentang politik. Kalau berkumpulnya dengan wong yang ahli hikmah, berpikirnya tentang hikmah kehidupan. Kalau berkumpulnya dengan anak-anak, tengok tuh guru PAUD pagi-pagi itu, ya. Apa kabar? Coba salam sama ustazah dulu. Assalamualaikum. Tekorai berarti bocah budak. Jadi yang tergantung kumpulnya. Makanya aku tidak sanggup jadi guru PAUD. Nak nunduk lah, nak bermain lah. Ayo anak-anak. Mau delok pendi tidak jadi guru PAUD. Mau gak kena terajang. Ya, tidak jadi. Ya Allah mano. Tidak apa-apa. Coba sini. Ari sini Ari. Amalah berjenggot main ini jijik pun ngomong hari ini. Hah? Kau tengok ada budak-budak. Nah budak-budak tuh macam-macam. Yang baru datang pagi itu. Ada yang nak dirayu dulu. Ya. Yalah ala kulli halin. Maka kalau az-zilal waqi'ah min ma'anil asma, dari nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah ini berupa ilmu, maka itu namanya baru makanan hati. Dan ini penting. Makanan hati ini penting. Kenapa? Seperti Mang Rosik ini bawa makanan ini penting ini. Penting. Nah, makanan-makanan hati ini biar diolah menjadi apa kakek? Kita tengok. Kalau dia menjadi energi, jadi cahaya. Ya, jadi cahaya. Makanya ilmu itu kata Imam Syafi'i bisa untuk nyari dunia, bisa untuk nyari akhirat, bisa juga untuk nyari dua-duanya sekaligus. Ya, tergantung mak mano dia ngelolanya. Maaf, cak paham ini. Walaupun dipanggil ustad oleh Wak Pendi, oleh Mang Rosik, dipanggil kiai oleh santri-santrinya, belum tentu ahlu akhirat. Belum tentu ahlu akhirat. Bisa jadi ahlu dunia. Walaupun punya pondok, walaupun ngomongnya ayo ajarkan anak kita tentang surga, tentang neraka, belum tentu ahlu akhirat. Gitu loh. Bisa jadi ahlu dunia. Bisa jadi. Kenapa? Karena yang ada di sini itu baru sebuah makanan. Tinggal kemana dia pakai energinya. Sekedar untuk ngejar dunia atau ngejar akhirat. Dan Pak Ari tidak perlu nak nilai aku biar Allah baik. Ini nak nilai pula ngawian. Ya, dia nengok Pak Yul tidak usah dinilai-nilai. Yang penting zahirnya rajin ke masjid, selesai. Ya, entah yang dicarinya apa, wallahu a'lam gitu. Fahmi cuma muhasabah diri. Orang yang seperti Fahmi ini walaupun ngaji ini ngaji hikam nih, ngaji tentang akhirat, belum tentu di sisi Allah ahlul akhirat. Kadang-kadang ada wong yang kerjanya di mana secara duniawi ngantor, tapi kadang-kadang hatinya lebih ahlul akhirah daripada yang model jangan aku terus Mang Salawat. Nah kira-kira mah itulah.
Ya Allah, ya. Oke. Li'annaha fawaidul mafhumat. Kenapa disebut baru makanan hati? Karena dia materi yang mau difahami, mau dipelajari. Wa in kanat bihasabil waridat fahiya min mawaridil asrari li'annaha qawabilul haqaiqi wal ulumi wallahu a'lam. Tapi kalau seandainya cahaya tadi bukan hanya sekedar ilmu, pemahaman yang harus dipahami, tapi berupa ilham, berupa warid yang kita bahas kemarin, hatiful haqqi, bisikan-bisikan dari Allah, maka ini yang disebut mawaridul asror. Apa? Materi-materi asror, materi-materi rahasia hati. Inilah yang nanti akan bisa menemukan apa? Hakikat-hakikat dan ilmu-ilmu. Makanya Pak Ari jangan heran, apa ini maksud dengan akhlak menurut Imam Ghazali? Akhlak itu satu sikap baik yang muncul bukan atas kajian ilmu, tapi yang muncul atas kajian kesadaran hati. Ini contoh, nengok ada wong nyampak, ada wong nyampak, Pak Ari mikir, masih mikir nih, oh ini kalau aku bantu baik nih, ya, apalagi bantu wong yang cak ini satu kebaikan, ya. Nah, bantu tuh masih mikir ini layak dibantu atau tidak. Nah, ini namanya ilmu. Tapi beda dengan wong yang pakai asror, tidak pakai mikir lagi. Nak ditanya ini wong baik apa tidak? Tidak, pokoknya ku bantu. Satu timbul kesadaran diri. Nah, kalau yang cak ini itu namanya akhlak, gitu loh. Ini namanya akhlak. Jadi kalau sesuatu yang masih dicerna di otak, itu namanya ilmu, belum akhlak. Oh, dia tuh bergerak berdasarkan ilmu. Nah, oke, mudah lah. Kalau nak nanyokannya gini, ngapa budak ini kok sayang nian dengan dia ini? Kalau ditengok dari sisi rai, dia ini kurang 2 senti, ya. Ini contoh baik, contoh Pak Yul galak ngatoi wong. Ya, dia ini dari sisi rai kurang 2 senti, nambah pula Pak Ari, mana diameternya kurang. Ya, kok galak? Nah, seseorang yang mau bukan karena akalnya, ya, bukan karena akalnya, itu namanya apa namanya? Asror. Itu namanya kalau nak disebut tuh akhlak, sesuatu yang muncul, ya, muncul dengan tanpa hitungan matematika, itu, ya, dengan tanpa hitungan matematika. Ya, mudahlah. Seandainya Marosik mawa kue ke kita ini, ada hitungan matematikanya. Wah, ini kalau aku berbuat baik ya Allah bakal apa? Bakal balas sama aku. Ini contoh ya Marosik, jangan tersinggung, kayak lagi tidak mawa lagi. Ya, kebetulan yang mawa pakai plastik tadi aku tengok Marosik, berarti besok Pak Pendi yang mawa. Ya, yang ku tengok mawar. Nah, kalau ada hitungan matematikanya bukan salah, baik, dapat pahala juga. Tapi itu namanya al-fahmu. Itu namanya ilmu. Tapi kalau sesuatu yang tanpa hitungan, mawar lah dimakan payu, tidak dimakan dem. Ini namanya apa namanya? Asror. Yang kalau bahasa tasawuf lain namanya akhlak. Contoh, Mang Rosik maafin istrinya karena berbuat salah dengan tanpa, ya aku maafin, baik terserah dia nak ngulang lagi, ajulah situ, ya penting aku maafin dengan tanpa hitungan apa? Matematika. Nah, Mang Rosik maafkan dia dengan hitungan matematika, itu namanya ilmu. Tidak salah, ya, tidak salah. Nah, kita ini kepengen naik tingkat Mang Rosik. Naik tingkat melakukan sesuatu itu bukan karena hanya sebatas ilmu, tapi apa? Melakukan sesuatu itu karena memang ini sebuah akhlak, sebuah sikap yang harus tumbuh dengan cahaya. Contoh lagi lah analoginya biar mudah.
Tidak tahu Pak Ari itu kalau bawa mobil maki tidak seatbelt itu. Ya. Nah, kalau tiba-tiba maki ngapo? Nah, maki baik untuk selamat. Tidak, memang maki karena kalau ditanya ada hikmahnya itu lain lagi. Tapi karena memang itu namanya akhlak. Kau sholat ngapo? Kau nih sholat nih masih buntu, masih rajin yang sholat. Lah sholat baik kita ini wajib kok. Ya, kau nyari duit berhasil tidak berhasil masih nyari baik, masih keliling baik kau. Nah, jadi sesuatu itu kalau tidak ditakari, perintah Allah itu tidak ditakari lagi, ditanya apa faedahnya, apa ini, maka nanti Pak Pendi Marosik naik tingkat kalau apa namanya, kembali kepada asror, ya, kepada asror. Sama cak kita ini kan makan tidak pernah nanya bahayanya apa. Tidak pernah nanya bahayanya apa. Kalau untuk urusan makan kita ini sudah tingkat asror. Urusan berdosa kita ini sudah tingkat asror. Sudah tingkat akhlakul dzamimah. Akhlak yang buruk. Jarang kita tuh kalau nak berdosa tuh mau rosik nanya apa sih dosanya, apa sih kaki efek buruknya. Tidak nanya lagi itu. Ya, apalagi lah gelap mata. Wah, sudah. Pokoknya alaju walanta. Ya. Tapi kalau urusan baik, kadang-kadang kita ini masih nanyo-nanyo, ya, masih nanyo-nanyo. Baik. Fahiya idzan matayal qulub. Nah, saat ini ketika dia bukan sekedar ilmu tapi sebuah bisikan hati, inilah yang disebut dengan matayal qulub ila hadrati allamil ghuyub. Hati kita sudah mulai berisi untuk mengenal Allah, orang yang paling tahu tentang segala yang tidak terlihat. Nah, jadi kalau sudah posisi ini, maka berarti kita ini apa namanya, punya matayal qulub, ya. Tuh dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka itu dalam urusan sholat khasyi'un. Apa khasyi'un itu? Saya kemarin menjelaskan di mana khasyi'un itu hati yang tunduk. Tunduk. Analoginya mudah. Pak Ari kalau nengok pempek itu tidak perlu diterangin, pasti nak makannya. Aku tahu nih pempek ini lemak. Apalagi kalau tahu mereknya, tahu yang buatnya. Ya, segera nak apa? Makan. Itu namanya khasyi'. Sudah tunduk, sudah kalah, bahkan menyesal kalau tidak nyicip. Nah, kita ini harapan kita dengan sholat itu seperti itu, dengan zakat itu seperti itu, dengan sedekah itu seperti itu, ya. Contoh, kalau seandainya kita ini kan galak kumpul, ketemu rasanya tidak salaman tuh tidak enak, itu namanya khasyi' gitu loh. Kan ada uang tuh yang kita tengok, uang ini cedak baik, masuk apa nak salam, maksudnya itu masuk rumah. Kalau masuk majelis ini tidak perlu salam, malah tidak bagus salam. Contoh mami lagi ngaji, mama masuk Assalamualaikum, nah itu tidak diajari. Ini masuk rumah, ketemu uang tua lewat baik, itu namanya tidak khusyuk, itu namanya. Tapi kalau ada uang tua salaman, ya itu ini yang mahal. Nah, yang paling berat di pondok tuh Marosi ngajarin ini sama anak tuh. Ngajarin ini, sadar kalau dia lagi belajar tuh susah. Jadi memang kita itu Marosi kadang, contoh ada kawan anak-anak kita di depan rumah, bapaknya metu, apa nak ditegur, halo om, apa kabar, dah dia. Mungkin manusia bingung, ini uang ini negori kita, ya hilang apa namanya, tetua kita tuh hilang, lewat main, ya lewat. Nah ini anak-anak nih perlu di khasyi', makanya kita ajarin sama anak kita, sini kau nak ke rumah mertua, siapa di rumah tuh jangan ndak apa ditegur, tanamkan sensitivitas kau tuh, tidak nyaman kalau tidak negur, salami, assalamualaikum. Masalah rainya nak cak mana urusan dia, ya.
Nah, ini seperti kayak di, ayo main nih, bawa oleh-oleh, nak murah, nak mahal, bawa. Ini dah sensitivitas tuh dah hati. Ini anak-anak kita ini mulai dah belajar yang namanya apa? Al-khusyuk ini dah belajar tadi. Karena ilmunya baik, mereka tidak dapat, malah lebih bahaya. Kita ini tua atau muda sama baik. Nah, ini yang apa? Oh, aku tadi nak nyinggung masalah presiden dah. Ini kayak kamu kemana-mana. Artinya tua muda itu tetap ada, dan khusyuk inilah bentuk apa namanya? Sensitivitas, gitu. Coba kita tengok nih, wong-wong tua kita nih. Kalau ketemu sama wong tuh apa namanya? Ini contoh Mang Rosik, Wak Pendi nyiptakan apa namanya tuh? Apa namanya kita nih? Arisan apa namanya? Itu kan biar ada apa namanya? Rasa dulur. Nah sekarang ini hidupan kota lah mulai hidak nih. Lah mulai apa? Ada kata, tak lama lagi kayak pagar apa? Kita ni lah tak saling apa? Tegur lagi. Nah, wong dulu tuh lewat tuh muka kacau. Pokoknya lewat itu muka kacau. Nah, lah mulai masuk jalan umum baru kan beneman kalau di jalan umum nak ditegur kalau kan nanggung. Minimal masuk lorong apa? Pavilion ini. Assalamualaikum. Nah, itu namanya sensitivitas, kekhusyuan, dan Allah letakkan itu nomor 1 dari ciri-ciri wong beriman, ya. Nah ini. Nah, kenapa sholat? Nah, kalau urusan sholat media ada perhatian, apalagi urusan tetangga mati. Kalau urusan sholat media ada perhatian, apalagi urusan tetangga yang lain. Makanya diletak oleh Allah itu nomor 1, ya. Nah, wah, kenapa nomor satu terus ini nomornya ini memang dalam Al-Quran nomor 1. Pak Yul ini aku ngomong cak ini tahu dia. Hati hubungannya Pak Yul. Ya, wala tahmilanna ala mataya al-haq syai'un minal batil. Dan ingat, tidak akan membawa kepada isi hati ini sebuah kebenaran sesuatu yang jelek. Makanya kita ini jangan bawa ke dalam sesuatu dalam hati kita ini yang jelek. Wa kullu ma siwahu ta'ala batilun. Semua yang selain Allah batil. Ya, apa baik selain Allah itu batil, kecuali sesuatu itu dihubungkan dengan Allah. Kita lanjutkan esok lagi. Ini sudah jam 6, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Maka mulai hari ini kita sedikit belajar tentang pertanyaan, apa dia isi hati aku nih? Ya. Apa dia isi aku hatiku nih? Apa kelapa, apa coklat isi hati, apa stroberi isi hati kita nih? Maka kita kaji, ya Allah, mudah-mudahan isi hati kita nih yang baik. Apa isinya tadi? Al-asma was sifat. Apa al-asma? Nama-nama Allah yang baik, sifat-sifat Allah yang mulia. Maka mudah-mudahan kalau itu terisi dalam hati kita, maka dia akan bercahaya dewek. Dia akan hidup sendiri, dia akan terang sendiri. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami, dosa pasangan hidup kami ya Allah, dosa anak-anak yang lahir dari rahim kami ya Allah, dosa orang-orang yang di sekitar kami ya Allah. Ampuni kami dan mereka semua ya Allah. Ya Allah, buka hati kami dan mereka untuk menerima al-asma was sifatmu ya Allah. Mudah-mudahan dengan ilmu yang kami pelajari, dengan materi yang kami pelajari, meningkat menjadi sebuah asrar, menjadi sebuah cahaya yang tersimpan dalam hati kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ngopi dulu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.